Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 10 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merin yang ada di rumah sakit yang lagi menanyakan alamatnya vilanya Pak Fajar yang ada di Cisarua. Barani juga dia langsung mengatakan dan bilang kepada Tante Melin, dia tidak sadar bahwa di depan pintu ruang rawatnya Barani di sini si Ketoni dia noong, dia juga mendengarkan pembicaraannya Tante Melin sama Barani. Lalu si Ketoni juga dia langsung menelpon anak buahnya, suruh dia mengikuti dirinya untuk mengikuti Tante Melin. Singkat cerita di sini Tante Melin juga dia keluar dari ruang rawatnya Mbak Rani. Lalu si Tony juga di sini dia mengikuti Tante Merlin. Lain lagi di sisi lain, Dewa sama Nana juga yang menyamar lagi jadi si Cinta. Dia juga sampailah ke rumah Buana untuk menemui Neratu. Lalu sini Nana juga sama Dewa juga langsung menuju ke kamarnya Neratu. Neratu yang ada di kamarnya sendirian, tiba-tiba Dewa datang sama Cinta. Neratu juga sangat senang sekali. Pas Neratu lagi ngobrol sama Nana, di sini Dewa kesempatan untuk menanyakan tentang surat wasiat yang ditatangani oleh Neratu. Dewa juga menanyakan hal itu kepada Neratu. Apakah nenek pernah mendatangani surat dari seseorang? Kata Dewa. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, nenek pernah saya mendatangani surat itu dari para buana, tapi nenek tidak tahu entah surat apa itu, kata Neratu. Di sini Dewa juga sudah punya tenaga, dia juga ngomong dalam hatinya. Berarti mama ini memanfaatkan nenek yang lagi tidak ingat apa-apa. Berarti surat itu tidak sah, kata batinnya Dewa. Lalu pas dia sudah ngomong kayak gitu kepada Neratu, tiba-tiba dia mendengar teriakannya si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si para buana di tengah rumah. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, saya pamitan dulu, mama sudah pulang, saya mau ngomong sama mama, kata Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, kamu harus tahan emosi mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga keluar dari kamarnya Neratu. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar juga sampailah ke villa yang ada di Cisarua untuk menaruh si Alia Seattle supaya aman dari si Ken Kelvin. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia, kamu sekarang aman di sini, kamu sementara waktu di sini dulu, kata Pak Fajar kepada si Alia. Si Alia malah GR, dia ngomong kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar itu takut kehilangan saya? Pak Fajar sudah mulai jatuh cinta kepada saya, kata si Alia Seattle. Singkat cerita di sini, pas dia lagi ngobrol sama si Alia, dia juga menerima telepon dari Jihan dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar bahwa hari ini ada meeting penting. Pak Fajar juga dia sudah menerima telepon dari Mbak Jihan, dia juga ngomong kepada si Nurus Tunjung, si Alia, si Hileud Atel. Saya sekarang mau pergi karena saya ada meeting penting. Pokoknya kamu diam dulu di sini supaya kamu aman. Kamu jangan kemana-mana, kata Pak Fajar kepada si Alia sambil dia juga pergi dari villa itu. Lalu di sisi lain untuk episode selanjutnya di sini di rumahnya Saskia di sini di lapangan bulu tangkis yang ada yang mau direnovasi, di sini juga dijaga oleh Prisa Dewa. Lalu Nana juga langsung ngomong kepada ibunya Saskia sama Saskia, saya membawa mereka supaya menjaga perusahaan Buana yang akan menggusur tanah ini. Pokoknya Ibu dan Saskia kamu aman, kata Nana ngomong kepada ibunya. Pas juga dia cuman mendengarkan pembicaraan Nana. Lalu ibunya juga dia dalam hatinya ngomong, benar-benar Dewa ini sama Nana benar-benar dia akan mempertahankan harta warisan peninggalan suaminya. Lalu Nana juga ngomong kepada Saskia, kamu pokoknya tenang aja Saskia, tanah ini tidak akan digusur, kata Nana kepada Saskia. Lalu di sisi lain di sini Tante Merin sama si Alia Seattle yang diculik oleh rombongannya si Ketoni, dan di sini juga Tante Merin sama si Alia juga dia menarik tergosnya orang yang nyupir itu. Tiba-tiba di sini dengan nahasnya mobil itu juga mengalami kecelakaan, dia juga menabrak pohon, dan di sini juga semua penumpang di situ juga si Ketoni sama anak buahnya juga dan Tante Merin juga sama si Alia Seattle dia jatuh pingsan. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang mendengar dia pergi ke villa dirinya tidak ada
si Alia sama Tante Melin dia datang ke si Ken Kevin. Dia juga nanyakan kepada si Ken Kevin. Dan di sini terjadilah perkelahian antara Fafajar sama si Ken Kevin. Si Ken Kevin juga dihajar habis-habisan oleh Fafajar. Lalu di sisi lain di halaman di sini yang di bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa, tiba-tiba datang lagi preman suruhan si Parabuana. Lalu Nana juga dia cuma melihatin sama Saskia dari rumahnya. Lalu preman suruhan si Parabuana juga ngomong kepada Prisa Dewa, pokoknya kalian harus pergi dari sini, kalau enggak kamu digusur oleh esperator, kata preman suruhan Parabuana. Terjadilah di sini perkelahian antara Prisa Dewa sama rombongan preman suruhannya Parabuana. Lalu gak lama kemudian eskapator juga datang menghampiri rombongan Prisa Dewa akan meratakan lapangan bulu tangkis itu yang akan direnovasi oleh Dewa. Lalu Saskia juga dia langsung menghadang eskapator itu. Kamu jangan macam-macam untuk menghancurkan tanah saya. Kamu hadapin dulu saya, kata Saskia. Di sini Pasha dengan sigap dia juga langsung loncat naik ke atas eskapator itu untuk menghajar supirnya eskapator. Lalu eskapator sama preman anak buahnya Parabuana juga dia pergi dari tempat itu. Dan di sini di rumahnya Parabuana menerima video callan dari anak buahnya karena dia gagal untuk menggusur lapangan bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa. Dia juga sangat marah kepada anak buahnya. Pokoknya kamu harus menggusur tanah itu, kata Parabuana. Parabuana tidak sadar di belakang Dewa mendengarkan pembicaraan dia. Di sini Parabuana juga masih tetap dia juga marah kepada anak buahnya, suruh menggusur kepada supir eskapator dan preman suruhan Parabuana untuk menggusur halaman bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa. Dewa juga sangat murka banget kepada Parabuana. Di sini Parabuana juga dia gagal untuk menggusur tanah miliknya Saskia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 10 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.